Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 14 Juni 2023 dengan tema Akulah Allah Allahmu. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 7-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama dari PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kini Engkau mempertemukan kami untuk mendalami bacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 7-15. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 50 ayat 7-15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Akulah Allah, Allahmu. Itulah yang menjadi tema PA kita pada hari ini. Saudara terkasih, menurut seorang teolog Jerman bernama Rudolf Otto, Allah adalah mysterium tremendum et fascinosum, misteri yang menggetarkan sekaligus mempesona. Melalui perkataan ini, Otto hendak menekankan bahwa Allah adalah misteri. Hakikat Allah disebut misteri karena tidak ada satupun insan di muka bumi ini yang bisa mengenali Allah yang sejati. Sesungguhnya ada jurang yang sangat lebar antara manusia dan Allah. Manusia memiliki keterbatasan untuk dapat mendefinisikan Allah. Kemampuan terjauh manusia untuk mengenal Allah adalah sebatas kemungkinan yang kemudian diimani sebagai kebenaran. Segala upaya untuk memahami Allah pada akhirnya akan membatasi hakikat Allah itu sendiri. Sekalipun nampak mustahil untuk mengenali Allah, umat Kristen ditolong oleh kesaksian iman orang-orang percaya di masa lalu. Apa yang mereka alami bersama sesosok yang mereka imani itu tertuang dalam teks-teks Alkitab sebagai kesaksian iman. Pengalaman-pengalaman itulah yang membawa kita untuk bisa melihat jejak-jejak kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Mazmur 50 adalah salah satu pengalaman iman pemazmur di masa lalu bersama Allah. Di Mazmur 50 ayat 7 Allah menegaskan, siapakah dia di hadapan umatnya? Allah berkata, akulah Allah, Allahmu. Saudara terkasih, kata Allah sebetulnya diterjemahkan dari kata Ibrani Elohim, yang dapat diterjemahkan juga dewa atau ilah. Kata Elohim ini sebetulnya adalah istilah yang umum yang biasa digunakan oleh masyarakat kuno untuk menyebut sosok Adikodrati pada masa itu. Setiap bangsa memiliki Elohimnya masing-masing atau ilahnya masing-masing. Setiap bangsa memiliki nama untuk Elohim mereka, misalnya Elohim atau ilah orang Kanaan yang disebut dengan Baal. Jadi Elohim sebenarnya bukanlah nama Allah, melainkan sebutan umum kepada sosok Adikodrati. Ketika Elohim Israel berkata kepada umatnya, akulah Allah, Allahmu, Allah Israel hendak menekankan keutamaannya di atas segala ilah bangsa-bangsa lain. Bagi Allah Israel, sebutan Elohim kini bukan lagi sebutan yang umum untuk ilah-ilah, melainkan sebutan personal Allah orang Israel. Itulah mengapa ada kata ku, Allahku, Allahmu. Dengan kata lain, Elohim adalah nama Allah Israel. Allah Israel berkuasa atas segala ilah dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Karena nama Allah Israel itu berkuasa di atas segala nama ilah, dengan demikian sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ilah-ilah bangsa lain pada saat itu memiliki ilah-ilahnya sendiri untuk mewakili kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, laut, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Saat Allah Israel menyebut dirinya Elohim, maka Allah Israel sedang menunjukkan bahwa sesungguhnya ia berkuasa atas segala kekuatan alam
dan entitas alam semesta yang diimani oleh bangsa-bangsa lain sebagai ilah-ilah mereka. Pendek kata, perkataan Allah kepada umatnya ini hendak menekankan bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun entitas di alam semesta ini yang berada di luar kuasanya. Ialah pencipta alam semesta dan pemilik semuanya itu. Kembali ke pertanyaan awal kita. Mengapa Allah menegaskan dirinya di hadapan umatnya? Akulah Allah, Allahmu. Untuk memahami hal ini kita perlu melihat konteks kehidupan ibadah umat Allah pada masa itu. Pada saat itu umat Allah memandang Allah dengan sangat remeh. Bagi mereka menyenangkan Allah itu mudah, yaitu cukup dengan memberikan persembahan hewan kepadanya. Perilaku mereka ini nampak sangat menggampangkan Allah. Bagi mereka Allah bisa dikenyangkan dengan persembahan-persembahan mereka. Perilaku ini sangat mengecewakan Allah. Mereka telah kehilangan makna sejati dari pemberian persembahan. Mereka memandang persembahan seperti pemberian upeti kepada raja. Mereka memberikannya tanpa hati, tanpa rasa, dan terkesan formalistis. Allah kemudian mengatakan kepada mereka bahwa karena Dia adalah Allah atas segala alam semesta, sesungguhnya Ia dapat mengenyangkan dirinya sendiri. Ia tidak bergantung pada persembahan-persembahan umatnya. Allah memang merindukan persembahan-persembahan dari umatnya. Tetapi persembahan-persembahan itu haruslah diberikan dengan hati penuh cinta kepada Allah, bukan sebagai rutinitas tanpa makna. Di samping pemberian persembahan kurban, sebetulnya Allah merindukan umatnya mempersembahkan ketiga hal lain yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahan yang pertama adalah rasa syukur. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kata syukur dalam teks ini diterjemahkan dari kata Ibrani taudah yang dapat diterjemahkan paduan suara atau nyanyian atau pengakuan. Jadi, selain memberikan persembahan kurban sebagai bentuk ritual, Allah merindukan nyanyian pujian dari umatnya yang berisi pengakuan bahwa Allah adalah penyelamat mereka. Allah merindukan suara umatnya yang berseru memuliakan Allah melalui nyanyian. Allah yang selalu menyertai mereka dalam keadaan apapun, yang selalu mengingatkan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, melindungi mereka, dan membimbing mereka pada kehidupan penuh harapan. Persembahan kedua yang Allah harapkan dan yang Allah rindukan adalah membayar nazar. Selain merindukan nyanyian pujian dari umatnya, Allah merindukan kehidupan yang berintegritas dari umatnya. Mazmur 50 ayat 14. Bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Kata nazar dalam teks ini diterjemahkan dari kata Ibrani neder yang dapat diterjemahkan tepatilah. Nazar adalah pernyataan atau ikrar di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bilangan 30 ayat 3, Mazmur 132 ayat 2. Di mana pengucapnya terikat untuk memenuhinya. Ulangan 23 ayat 22. Jadi yang Allah rindukan dari umatnya bukanlah sekedar pemberian korban kepadanya saja, tetapi juga hidup yang berintegritas, yaitu memenuhi apa yang sudah mereka ikrarkan di hadapan Allah. Apa yang mereka katakan itulah yang mereka lakukan. Jika mereka bernazar untuk hidup setia menyembah Allah, maka mereka harus tidak menyembah ilah-ilah lain. Persembahan ketiga adalah berseru saat kesesakan. Selain merindukan nyanyian syukur dan nazar, Allah merindukan umatnya yang selalu bersandar kepadanya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata berserulah dalam teks ini diterjemahkan dari teks Ibrani kara yang berarti bertemu. Jadi Allah merindukan umatnya datang kepadanya saat mereka menghadapi persoalan, bukannya mengandalkan diri sendiri atau bahkan mengandalkan ilah-ilah lain. Allah mengatakan bahwa jika umatnya datang kepadanya, Ia akan menolong mereka menemukan jalan keluar. Saudara terkasih, inilah pokok pelajaran rohani yang bisa kita petik dari Mazmur 50 ayat 7-15 ini. Saat kita menjalankan aktivitas ritual dalam kehidupan Kristen kita bukan melakukannya untuk mengenyangkan Allah. Mengapa? Karena pada dasarnya
Allah bisa mengenyangkan dirinya sendiri dengan apapun selain praktik ritualitas kita. Dunia ini adalah miliknya. Allah juga tentu bukan mengajak kita untuk beramai-ramai meninggalkan praktik ritual. Allah mengajak kita untuk melakukan ritual tersebut sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah. Selain memberikan persembahan sebagai bentuk ritual peribadahan kepada Allah, Allah merindukan kita untuk bisa memberikan ketiga bentuk persembahan yang lain. Misalnya, yang pertama adalah taudah. Allah merindukan kita untuk menaikkan nyanyian syukur kepadanya. Kita dapat menaikkan nyanyian pujian melalui buku-buku nyanyian rohani di dalam Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, atau nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB. Jika kita kesulitan untuk bernyanyi, kita bisa membaca teks-teks nyanyian itu. Kedua, neder. Allah merindukan kita untuk menepati janji atau komitmen kita di hadapan Allah. Jika kita berkomitmen dalam suatu bentuk pelayanan, kita setia menjalani panggilan itu sampai akhir, apapun tantangannya dan apapun harga yang harus dibayar. Saat kita berani berjanji di hadapan Allah, Allah sesungguhnya memberikan kita kemampuan untuk dapat menjalani janji tersebut. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Persembahan ketiga adalah kara. Allah merindukan kita untuk bertemu dengannya melalui doa-doa kita. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dimanapun dan kapanpun melalui doa-doa kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengenalinya. Semakin kenal kita dengan Allah, kita akan semakin mengerti kehidupan ini. Saudara terkasih, demikianlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, baik ketika kami memintanya melalui doa, maupun ketika kami luput untuk menaikkannya di dalam doa. Engkau tetap memenuhi kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan. Kami bisa melalui hari-hari kami dengan baik. Engkau selalu hadir ketika kami berduka cita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan keyakinan bahwa rancangan Tuhan penuh damai sejahtera sehingga kami tidak perlu berputus asa. Engkau selalu hadir ketika kami bersuka cita, mengingatkan kami agar kami tidak lupa diri, karena segala yang baik yang kami terima bukanlah hasil usaha kami sendiri, melainkan pemberian Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami setiap kali memberikan persembahan dalam bentuk apapun kepadamu, kami memberikannya dengan hati yang mencintai Engkau, bukan semata-mata formalitas atau rutinitas. Kami yakin Engkau akan menolong kami agar kami dapat memaknai setiap pemberian persembahan itu, sehingga kami benar-benar bisa merasakan dengan hati kami betapa kami bersuka cita ketika kami memberikan persembahan itu kepada Tuhan, apapun bentuknya. Engkau juga merindukan puji-pujian dari kami dalam bentuk nyanyian. Tolonglah Tuhan agar dimanapun kami berada, kami juga bisa bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui nyanyian-nyanyian rohani yang tersedia, biarlah Tuhan pakai lidah dan bibir kami untuk dapat menyuarakan pujian, memuliakan nama Tuhan. Andai kata kami pun sulit untuk bisa bernyanyi, biarlah kami dapat membaca teks-teks nyanyian rohani itu, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui lidah dan bibir kami. Engkau juga merindukan kami Tuhan untuk menepati janji kami di hadapan Tuhan, nazar kami, neder. Tolong Tuhan, pimpin dan sertailah kami agar kami tidak terjebak untuk ingkar janji di hadapan Tuhan. Ketika kami berjanji di hadapan Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat menjalankan, menepati janji itu. Kami tahu Tuhan, penuh kesulitan dan besar harga yang harus dibayar untuk menjalankan sebuah janji. Tapi kami yakin bahwa Engkau hadir untuk memberikan kekuatan sehingga kami bisa menepati janji kami itu di hadapan Tuhan. Kau juga merindukan kami untuk datang kepadamu melalui doa. Ingatkanlah kami dimanapun kami berada, agar kami dapat terus terhubung dengan Engkau Tuhan melalui doa. Kami dapat mengenali Engkau, apa yang Kau rasakan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beroleh hikmat untuk memahami kehidupan ini dan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami. Berkatilah kami sebagai suami dan istri agar kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain, agar kami dapat
saling mengampuni. Kami dapat mencari jalan keluar untuk pergumulan keluarga yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami yakin kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus akan menjaga pergaulan mereka, melindungi mereka dari yang jahat, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar apapun yang mereka kerjakan memuliakan nama Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kami yakin Tuhan akan mempertemukan mereka dengan orang yang mengasihi Tuhan dan menerima mereka apa adanya. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami yakin Engkau dengan kuasa-Mu yang melampaui akal dan pikiran akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan, tindakan medis, supaya semuanya bisa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka, sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan saja. Kami berdoa bagi mereka yang mencari lapangan pekerjaan, pertemukanlah mereka dengan ladang tempat di mana Tuhan percayakan mereka untuk ada di sana, sehingga melalui karya-karya yang mereka kerjakan di sana, kehidupan mereka juga boleh tercukupi. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, baik yang kami kenali maupun yang tidak. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka agar mereka dapat menjadi garam dan terang. Mereka bisa menginspirasi orang-orang di tempat di mana mereka berada. Hidup mereka terpelihara di dalam iman Yesus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami akan memasuki tahun politik. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat memilih pemimpin yang tepat untuk negara kami. Kami yakin Kau juga akan bergerak melalui orang-orang baik untuk menjaga perdamaian, sehingga bangsa dan negara kami sekalipun beragam dan beraneka, kami tetap hidup dalam persatuan. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami yakin dan percaya Kau akan beserta dengan kami, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini telah usai. Sampai jumpa lagi di pemahaman Alkitab di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.